Asal dari kata iyaka, perhatikan, nanti saya sambungkan ke ilmu balaghah. Ya, awas kita padat ilmu dulu ya, supaya nanti teorinya kita pahami dengan argumentasi yang kuat. Jadi dasar ilmunya jelas. Asal kalimat ini, kalau di bahasa Arab standar, di luar Al-Quran, kalimatnya begini asalnya. Na'buduka. Na'buduka. Ya. Yang ini, asalnya nasta'inuka. Begini asalnya. Ka-nya di sini. Ka ini asalnya nyambung dengan kalimat sebelumnya. Di kata kerja. Na'budu, kami beribadah, salat, menyembah. Nasta'in, kami minta tolong. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka diganti dengan dhamir, kata ganti. Ya, ka, kepadamu ya Allah. Ditarik menjadi kata kedua untuk menghadirkan di hadapan kita seakan-akan kita diawasi. Ini yang disebut dengan ihsan. Makanya saat mengucapkan kalimat ini, rasakan Allah mengawasi kita persis saat sholat. Ini yang jarang orang lakukan. Jadi begitu Anda mengatakan begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu asal kalimatnya, na'buduka ya Allah, nasta'inuka, ka-nya itu engkau. Saya mau katakan begini, kalau engkau, Anda, itu artinya, maaf, kata kedua, pertama atau ketiga? Kedua. Pertama saya, dhamir mutakallim. Kedua, Anda, kamu. Ketiga, dia. Perhatikan, saya, kamu, dia. Kata kerja pertama, saya. Kata ganti orang kedua, kamu, engkau. Kata ganti orang ketiga, dia, mereka. Jelas sampai sini? Baik, kalau saya sebutkan, fokus ini. Dia, mereka, orangnya ada di sini nggak? Tidak. Kita tunjuk pada yang jauh kan? Dia nggak ada di sini. Kalau kita hadirkan dia, kedekat kita di sini, maka saya katakan orangnya ada di depan, Anda, kamu. Jelas sampai sini? Baik, sekarang begini. Kalau kita sedang membicarakan sesuatu, lebih terasa mana? Orangnya ada atau nggak ada di hadapan kita? Dia itu orangnya baik banget. Dia masih nggak ada. Tapi saat ada di hadapan, gestur bisa berubah. Anda, Masya Allah, mudah-mudahan Allah muliakan, Allah berikan Anda kelemahan, kebaikan-kebaikan, kemuliaan. Ada di hadapan, jadi banyak. Dan apa yang kita ucapkan pun, karena orangnya ada di hadapan kita merasa terawasi dengan itu. Sehingga tak mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti. Tak mungkin kita keluarkan kalimat-kalimat yang tidak bagus, karena orangnya ada. Jelas? Nah sekarang, ketika diganti menjadi ka, iyyaka na'buduka, nasta'inuka. Kenapa kata gantinya dijadikan ka? Untuk memberikan pesan kepada kita, saksikan dan rasakan saat kita membaca itu dalam sholat, kita itu di hadapan Allah, melihat kita. Walaupun kita tak melihatnya. Itu yang dimaksud di hadis Muslim nomor hadis ke-8 dengan sikap ihsan. Anta'budallaha, dari kalimat na'budu. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau Anda sedang ibadah, rasakan Anda itu sedang diawasi oleh Allah. Anda berhadapan dengan Allah, walaupun tak mampu Anda menatapnya, rasakan ditatap oleh Allah. Jadi kalau Anda sholat merasa di hadapan Allah dan merasakan sedang diawasi, demi Allah saya katakan, kualitas sholat kita akan beda dengan kualitas biasa-biasa. Sekarang kenapa banyak orang tidak khusyuk dalam sholat? Karena merasa Allahnya jauh. Karena nggak merasa dilihat Allah. Merasanya dikejar-kejar proyek. Merasanya itu seakan imamnya bacaannya panjang, kapan selesai. Merasa aman atau enggak mobil saat diparkir, motor saat disimpan, lewat makanan belum sempat beli, rasa lapar yang tertahan. Itu yang terasakan, sehingga kehadiran ayat yang tadi dimaksudkan enggak nampak di hadapan kita. Nah ini asal kalimat dari kata iyyaka ini na'buduka. Ka-nya ini berbentuk objek yang diibadahi. Nah ini kalimat ini, kalau kafnya dipindah, yang tadinya menyatu disebut muttasil. Pernah dengar mad wajib muttasil? Pernah dengar? Muttasil artinya menyatu. Ini menyatu. Kalau kita pindahkan ke depan, ka-nya dikedepankan. Maka kalau ka dikedepankan,
dalam kaidah bahasa Arab mesti masuk iya sebelum ka. Karena dia akan berubah dari muttasil menjadi munfasil. Apa itu munfasil? Terpisah dari kalimat sebelumnya, nggak bisa disambung lagi. Fokus, fokus. Ini muttasil, bisa disambungkan. Na'buduka, karena dal nggak bisa nyambung, maka terputus di sini. Tapi ini tetap nyambung. Nasta'inuka, karena nun bisa masuk ke kaf, maka ini nyambung begini. Disebut muttasil, bisa nyambung. Kalau kita ingin pindahkan kafnya ke depan sebelum nasta'in, ke depan sebelum na'budu, maka kaf ini tidak akan bisa nyambung ke depannya secara kaidah. Karena tak bisa nyambung disebut munfasil namanya. Untuk membedakan dengan muttasil maka tambah iya di depannya. Maka iya di kaidah bahasa Arab disebut domir munfasil namanya. Nih, memindahkan kaf ini ke depan kalimat karena pindah ke depan ditambahkan iya di depannya. Paham sampai sini? Nah, yang penting kita pahami, kenapa mesti pindah ke depan? Kan di belakang juga bisa. Maka untuk membaca ini, ilmunya muncul ilmu yang ketiga, disebut ilmu balaghah. Ada nahu, ada sharaf, ada balaghah. Dibaca pakai bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Bahasa Sunda namanya balaga. Balaghah. Ah, ini ya. Di ilmu balaghah ada 3 cabang ilmu. Pertama ma'ani, kedua bayan, ketiga badi'. Ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai saat diungkapkan. Apa kata-kata yang tepat saat akan kita berucap, tergantung objek di hadapan kita siapa. Kepada anak kecil bagaimana kalimatnya. Kepada remaja seperti apa kata-katanya. Kepada orang dewasa seperti apa untaian katanya. Itu ma'ani namanya, diksinya. Kalau katanya sudah ada, bagaimana merangkainya supaya jelas diterima? Itu bayan namanya. Bayan. Contoh, saya ingin katakan kepada Bapak saat kita akan memulai sholat, Pak, tolong luruskan safnya. Pilih kalimat. Supaya dengan kalimat itu, benar siapa yang akan kita tuju. Anak kecil, luruskan. Ya, remaja, Mas, tolong luruskan. Orang tua, Pak, mohon maaf, bisa diluruskan? Kan nggak mungkin kita gunakan ke bapak-bapak, tolong luruskan. Anak kecil, maaf, Mas, tolong luruskan, nggak mungkin kan? Nah, ketika memilih disebut dengan ma'ani, ketika menyampaikan supaya jelas disebut dengan bayan. Ada yang ketiga namanya badi'. Badi' itu ilmu bagaimana menghias kata supaya saat disampaikan orang enak menerimanya. Jadi jangan sampai jelas tapi nggak ngenakin. Pak, tolong lurusin ya. Apa nggak paham juga Bapak? Kan nggak enak. Ya, nah ini disebut badi' namanya. Ya, Anda mau melamar seseorang dengan kalimat di Arab sering menggunakan badi'. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Duhai bapak mertua, memang saya ini tak seperti kelihatan ahli surga Firdaus seperti ada yang dikehendaki di rumah bapak. Tapi saya pun tak kuat berpisah dengan anak bapak seperti berada di neraka jahanam. Saya tahu saya banyak punya kekurangan, tapi saya pun paham Bapak bisa memaafkan kekurangan saya. Catat tuh. Ya. Ah, itu badi namanya. Ya. Mama cantik deh kayak rembulan. Itu masih bayan. Bulan pun kalah oleh aura pesona mama. Ah, itu baru disebut dengan badi. Jelas ya? Papa malam ini mau kemana? Ke hatimu, badi. Jelas? Nah ini, praktek ini, kalau Anda temukan di Al-Quran itu banyak. Ini menggunakan balaghah. Ketika kaf pindah ke depan dan berubah menjadi iyaka, di ilmu balaghah disebut dengan taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir. Taqdim mengawalkan sesuatu. Ta'khir mengakhirkan sesuatu. Kalau ada kata ganti kemudian muttasil diawalkan menjadi munfasil, di ilmu taqdim di balaghah disebut dengan ikhtisas namanya. Ikhtisas. Apa itu ikhtisas? Ikhtisas itu secara singkat lebih dari kata khas. Ada khas, ada ikhtisas, itu beda. Kalau khas sesuatu yang spesial, khusus. Tapi kalau ikhtisas berusaha menjadikan sesuatu ini khusus, spesial, yang ini saja, bukan yang lain.
Saya ulang. Khas, spesial, khusus. Kiai khas, kiai spesial, khusus. Gak sama dengan yang lain. Tapi kalau ikhtisas, berusaha menjadikan yang ini spesial, khusus, beda dengan yang lain. Jadi kalau Anda ingin mengkhususkan sesuatu, dan fokus pada yang ini saja, dan menepikan yang lainnya, maka dalam ilmu balaghah disebut dengan kaidah ikhtisas. Di antara caranya, robahlah domir muttasil menjadi munfasil. Ka menjadi iyaka. Jadi ketika ka dijadikan iyaka, dan Allah menyampaikan kalimatnya bukan ka, tapi iyaka. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maksudnya berlaku hukum ikhtisas. Jadikanlah ibadahmu itu, kerjakan spesial hanya untuk Allah saja. Khusus. Tepikan yang lain. Jadi kalau sedang sholat, yang lain tepikan. Udah hilangkan aja, nggak usah masuk ke benak kita. Motor, hilangkan udah. Ya, mohon maaf, sendal, hilangkan. Mobil, hilangkan. Tolong catat kalimat saya, jangan dipotong ya. Maksudnya bukan hilangkan, hilang. Ya, ya. Dalam benak kita hapuskan, jangan munculkan. Ya, jangan munculkan. Ya, motor, apa kan? Kunci, apa kan? Mobil, istri. Nah, maksudnya jangan muncul di benak kita. Udah, habiskan. Iyaka ikhtisas. Jadikan semua apa yang akan kita ucapkan, kita fikirkan, dan kita lakukan semua lillah saja. Hanya Allah yang spesial dalam salat kita, yang lain tidak. Demikian saat nasta'in. Nasta'in itu dipakai bukan cuma dalam salat, di luar salat pun kita pakai kaidah itu ikhtisas. Jadi kalau sedang bermohon, hilangkan yang lain. Makanya kalau mau minta, minta sama Allah. Jangan datang ke batu, minta. Datang ke keris, minta. Ya, datang ke laut, minta. Jadi kalau mau minta, kaidahnya dipakai ikhtisas. Ini kan aneh, Anda sholat tiap hari. Baca ini 17 kali, tapi kok nggak dipakai-pakai? Anda katakan, wa iyyaka nasta'in, tapi datang ke batu, minta. Datang ke pohon, minta. Datang ke keris, minta. Ya, nasta'innya mana? Makanya banyak orang yang mengerjakan seperti itu, berkahnya nggak ada, hilang. Karena yang terlibat di situ bukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi berlaku kaidah ini bukan sekedar diucapkan di lisan, tapi disebutkan pendapat yang pertama, dia disebut dengan domir munfasil dengan kaidah ikhtisas. Maksudnya saat Anda mengucapkan kalimat itu, jadikan dan usahakan alif dan ta-nya berfungsi sebagai menunjuk usaha dengan sungguh-sungguh. Jadi ada ikhtiar di sini. Nih, dari kata khas dimasukkan alif dan ta menjadi ikhtisas. Fungsi alif plus ta. Ini di ilmu sharaf. Jadi begini misalnya ya. Ada fataha, kan? Kalau pakai i dengan ta jadi iftataha. Kalau pakai alif sin dengan ta jadi istaftaha. Kalau pakai alif saja di fataha. Kalau pakai ta saja bisa jadi tafataha. Itu maknanya bisa beda. Nah, kalau Anda menemukan alif dengan ta, di antara maknanya dari sekian beragam makna, artinya menunjuk pada usaha yang sungguh-sungguh atau jadi berusahalah kalau sedang sholat, semua serahkan karena Allah. Yang spesial cuma Allah, yang khas hanya Allah, yang lain tidak. Jelas? Dan kalau sedang meminta, tepikan yang lain. Mohonlah kepada Allah dengan keikhlasan dan kesungguhan. Dan rahasia di ayat ini, kalau Anda meminta dengan benar, menjadikan Allah sebagai satu tujuan saja. Satu tujuan, satu harapan disebut dengan as-somad namanya. Makanya kita ucapkan Qul huwallahu Allahus. Ya, as-somad itu artinya satu harapan yang menepikan yang lainnya. Cuman ini aja ketergantungan kita. Sesuatu yang bergantung kepadanya dan tidak pada yang lainnya, satu itu saja, as-somad namanya. Karena itu, ketika kita memohon, hanya kepada siapa? Allah. Ketika kita ibadah, hanya kepada siapa? Nah, sekarang bagian terakhir, saya belum masuk pada yang keduanya. Ketika kalimat ini dipersatukan dengan waw, masih ingat? Iyyaka na'budu wa di sebelum nasta'in, ada na'budu. Antara na'budu dengan nasta'in diselingi huruf waw. Wawunya disebut dengan waw ataf, fungsinya ma'iyah.
Ataf menyandingkan sesuatu. Ma'iyah menjadikan keduanya bersama, bergandeng bersamaan. Artinya apa? Kalau ada hukum disatukan dengan huruf waw, artinya secara singkat keduanya akan saling terkait dan berkelindan, terikat satu dengan yang lainnya. Jadi semakin tinggi na'budunya, semakin cepat dijawab ketika Anda nasta'in kepada Allah. Semakin mengkhususkan semua ibadah kepada Allah, maka semakin cepat jawaban diberikan ketika Anda meminta kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau Anda campur adukan ibadahnya, katanya mengatakan iyyaka na'budu, tapi juga mengatakan yang lain benar, datang ke tempat yang lain, ikut-ikutan juga, bikin paham yang menjauhkan dari Allah, maka mustahil nasta'in akan diberikan keberkahan ketika itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tolong dicek kalau ada doa yang belum cepat terjawab, barangkali masalahnya di na'budunya belum maksimal. Coba tahajudnya dilihat, baca Qur'annya dilihat, puasanya dilihat. Kalau sudah rajin, tahajud sudah, puasa sudah, menghafal Quran juga iya, tapi kenapa masalah nggak pernah tuntas? Mungkin iyakanya yang bermasalah, keikhlasannya, lillahnya yang kurang. Anda mungkin ibadah itu untuk ngejar dunia. Ya, tahajudnya supaya besok kuliah lulus IPK 4. Ya, pekerjaannya lancar, ya kan? Semuanya bisa baik. Mungkin ada kaitan-kaitan itu. Itu yang coba kita jernihkan dulu. Tidak salah memang, tapi tidak akan maksimal. Karena motivasi untuk ibadah ada juga nanti jawaban yang menyertainya, termasuk harapan-harapan untuk mewujudkan sesuatu. Tapi ingat, kalau Anda tujukan semua karena Allah, maka Allah pemilik semua jawaban dari harapan kita. Jadi kalau tujuan Anda hanya untuk lulus ujian, maka Allah kabulkan saat Anda berdoa tahajud, ya lulus ujian. Tapi kalau semua tahajud Anda kerjakan karena Allah, bukan cuma ujian yang Allah akan luluskan, tapi semua kebutuhan dunia Anda sampai kembali kepada Allah, Allah akan mudahkan. Jelas?